Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat 91. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taquluna biya Allah min qabli in kuntum mu'minin." Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, yaitu Bani Israel, aminu berimanlah bima anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan. Lantas mereka menjawab, qalu, Bani Israil ini menjawab, nu'minu, kami hanya beriman bima unzila, apa yang diturunkan alaina, kepada kami saja. Wa yakuruna, kemudian mereka ingkar bima wara'ahu, apa yang sesudahnya. Jadi kalau yang sesudahnya itu adalah Al-Quran. Wa huwa, padahal Al-Quran itu al-haq, adalah yang hak, musaddiqan, yang membenarkan lima ma'hum, apa yang ada pada mereka, yaitu pada kitab Tauratnya mereka, kitab Injilnya mereka. Qul, katakanlah, falima taqtuluna, kenapa kalian membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu, yang sebelumnya, in kuntum, jika kalian mukminin, termasuk orang yang beriman. Ya. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Disebutkan dalam tafsir klasik, tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari menyampaikan, bayyanal Imam At-Tabari anna Bani Israil qalu nifaqan. At-Tabari menjelaskan bahwa Bani Israil itu secara munafik mereka berkata, innahum la yu'minuna illa bit-Taurat, mereka itu hanya akan beriman kepada Taurat. Ma'anna Taurata nafsaha ta'muruhum bil iman bin nabiyil khatim, padahal kitab Taurat sendiri memerintahkan untuk mengimani nabi di akhir zaman. Dan nifaknya, munafiknya mereka itu, mereka kan beriman kepada kitab Taurat. Dan mereka juga tahu bahwa dalam kitab Taurat itu akan ada Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Tetapi
Mereka hanya mengatakan kami beriman kepada Taurat, tetapi tidak beriman kepada isinya. Padahal isinya itu memerintahkan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Nah itulah munafiknya mereka. Faradduhum lam yakun an jahlin. Penolakan mereka itu bukan karena ketidaktahuan mereka, bukan karena kebodohan mereka. Mereka tahu isi dalam Taurat itu akan ada nabi terakhir. Tahu. Bal karena disababis tikbari, itu disebabkan karena kesombongan, wal hasadi, dan dengkinya mereka. Jadi karena teresap ke Rasulullah, akhirnya Rasulullah orang Arab, kami Bani Israel. Bani Israel memuliakan orang Arab. Ada sifat sombong yang muncul, sehingga tidak suka dia kepada Rasulullah yang diangkat Rasul dari golongan Arab. Maka muncullah dengki. Wal hasadin lil haqqil ladzi jaa min khariji millatihim. Jadi penolakan mereka itu karena sombong dan hasud terhadap kebenaran yang datang dari luar golongan mereka. Nah, kaidah golongan mereka diterima. Lam yarqudu an jahlin bal an hawat wa hubbin lisaitaratil irdiyah. Mereka tidak menolak karena tidak tahu, tetapi karena hawa nafsu dan kecintaan pada dominasi rasialnya. Nah itulah sifat sombong yang ada pada kaum Bani Israil. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan asyara Ibnu Katsir ila tanaqudi da'wahum. Ibnu Katsir itu menekankan bahwa kontradiksi dalam pernyataan mereka. Jadi adanya kontradiksi antara pernyataan mereka dengan perbuatannya mereka. Apa kontradiksinya? In kaifa yaquluna innahum yu'minuna bit Taurat. Mengapa mereka, jika memang mereka sungguh beriman kepada Taurat itu, wa ma dzalika yaquluna anbiya Allahi alladziina arsilu ilaihim. Tetapi mengapa mereka membunuh para nabi yang diturunkan kepada mereka? Jadi ongkoh aku iman, ongkoh iman ke Taurat. Padahal dalam Taurat itu kitab Taurat itu dibawakan nabi, dan banyak para nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat itu, termasuk Nabi Zakaria, termasuk Nabi Yahya. Mereka malah membunuhnya, malah membunuh Nabi ongkoh iman, tapi ayah malah dibunuh. Nah, wahada yadullu ala zaiti imanihim. Ini menunjukkan bahwa klaim keimanan, pengakuan keimanan mereka itu tidak tulus. Jadi kalau memang begini Pak, kalau memang kita beriman kepada Al-Quran, maka laksanakan semua isi yang ada dalam Al-Quran. Nah kalau kita mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan isi Al-Quran, maka itu keimanan itu tidak akan tulus, tidak tulus apa yang diucapkan. Kanu yakunan bi'ahum ke Zakaria wa Yahya fakaifa yudda lahumul iman. Jadi mereka itu membunuh nabi-nabi mereka sendiri seperti Yahya, Zakaria. Maka fakaifa yudda lahumul iman. Maka bagaimana mereka bisa dikatakan beriman kalau seandainya mereka sendiri menolak isi yang ada dalam kitab Taurat, bahkan para nabinya dibunuh oleh mereka. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyampaikan nabbah Al-Qurtubi ilal adalati fi wahdatir risalati. Al-Qurtubi menyoroti aspek keadilan dan kecocokan antar wahyu.
Jadi wa bayyana anna rabbal qur'anil ladzi yusaddiqut Taurat wa fi haqiqatihi rabbun lit Taurat aidan. Penolakan mereka terhadap Al-Qur'an yang membenarkan Taurat adalah merupakan bentuk pembangkangan mereka terhadap wahyu itu sendiri. Jadi nolak karena Al-Quran, jika mereka itu percaya karena Al-Quran, terpercaya ke Rasul, terpercaya ke Nabi, terpercaya karena Al-Quran itu merupakan bukti bahwa dia itu tidak mengimani kitab Tauratnya. Jadi itulah kecocokan antara wahyu itu bentuk penolakan mereka. Mereka tidak mengimani Al-Quran, dapat dipastikan bahwa mereka itu tidak mengimani kitab Taurat. Man angkara Al-Quran faqad angkara Taurat li anna Al-Quran musaddiqun wa mutimmun laha. Menolak Al-Quran sama dengan menolak Taurat. Jadi kalau Bani Israil itu menolak Al-Quran, itu sama saja menolak dengan kitabnya sendiri, yaitu Taurat. Al-ma'na al-mawdu'i, at-tafsir al-mawdu'i, makna tematik dalam pada ayat ini. Al-mahwarur ra'isu fi hadhil ayat wa tanaqudul iman. Tema utama dalam ayat ini itu adalah inkonsistensi keimanan. Jadi ayat ini menjadi kritik tajam terhadap eksklusivismenya agama dan hipokrisinya. Jadi hipokrisi itu dia berpura-pura baik seolah-olah beriman padahal sebenarnya tidak demikian. Itulah. Jadi itu kritik tajamnya terhadap sikap kaum Bani Israil yang bersikap pura-pura beriman padahal tidak beriman. Nah, poin penting dalam ayat ini sifat penolakan wahyu yang ada pada diri kaum Bani Israil merupakan bentuk dari tidak imannya mereka kepada kitab Taurat. Al-irtibat bil waqil mu'asir, relevansi ayat ini dengan di masa kontemporer ini. Jadi hadil ayat sholihatun litabni addi'ai ihtisalil haqiqati wa tahazzabid dini alladzi la yazalu mawjudan bainal adyan. Jadi ayat ini relevan mengkritik klaim otoritas tunggal atas kebenaran dan fanatisme golongan. Jadi otoritas tunggal itu jadi menyatakan bahwa dirinya itu paling benar. Tidak ada lagi yang benar kecuali golongannya. Nah, itulah otoritas tunggal itu tidak mengakui pendapat yang lain, tidak mengakui kebenaran yang disampaikan yang lain, karena dia merasa bahwa dirinya paling benar. Nah, itulah juga di samping itu adanya fanatisme golongan yang membuat mereka sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Nah, ini kritik kejam terhadap kritiknya terhadap ayat ini, yaitu mereka kaum Bani Israil yang mengklaim dirinya sebagai otoritas tunggal dan fanatisme golongannya, sehingga mereka sulit untuk menerima kebenaran, baik itu apalagi kebenaran dari orang, Pak. Kebenaran dari Allah sendiri, kebenaran dari Allah yang sudah sampaikan dalam kitab Taurat itu susah untuk menerimanya, apalagi kebenaran yang disampaikan oleh orang. Jelema, Allah kayak susah kok meniku.
jelema. Durusun mustafadatun minal ayat, ada pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama, la yasihul iman al-intiqaiyun. Iman ini tidak boleh selektif, Pak. Jadi beriman kepada satu wahyu tetapi menolak wahyu lain yang sah. Atau kita mengimani apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh ustadz ini, tetapi tidak mau menerima tidak mau menerima dari ustadz yang lain. Jadi ustadz dialah yang paling benar, ustadz dialah yang paling fasih, ustadz dialah yang paling pinter, sehingga sulit untuk menerima masukan dari ustadz-ustadz yang lain. Selama itu punya dalil ya dan benar, kenapa tidak? Yang kedua, mayyub da'il iman lakinnahu yarfudul haq faqad waqa'a fin nifaq. Mengaku beriman tapi menolak kebenaran adalah merupakan kemunafikan. Jadi kalau memang betul beriman, maka laksanakanlah semua isi yang ada dalam wahyu itu. Nah, kalau tidak melaksanakan isi wahyu itu, maka itulah yang disebut dengan munafik. Kemudian yang ketiga, naqdul unfil dini tushirul ayah ila qatlil anbiya'i wasfan liraddin mutatarrifin lil haq. Jadi kritik atas kekerasan atas nama agama. Ayat ini menyinggung tindakan membunuh Nabi sebagai bentuk ekstrim dari penolakan terhadap kebenaran. Geus menolak kebenaran, terus membunuh para utusan Rasul. Ya, geus mah menerima karena pendapat seseorang, geus mah menerima dicarekan. Geus mah menerima karena pendapat ustaz seseorang, kemudian ustaz itu malah dicarekan, ustaz itu malah dibenci. Nah itulah itu sifatnya orang kaum Bani Israil itu seperti itu. Nah, dari kaum muslimin yang dengan Allah saja yang disampaikan berkenaan dengan ayat 91 surat Al-Baqarah. Insyaallah kita mudah-mudahan lanjutkan ke ayat yang selanjutnya di episode berikutnya.